Perkenalkan, nama saya Katerina Katidias Alfi. Saya akan membawakan materi penerapan ground handling di Bandara Udara Internasional Lombok. Juga dikenal sebagai Bandara Zainuddin Abdul Majid, adalah sebuah bandara domestik dan internasional yang berlokasi di Peraraya Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Bandara ini dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I dan dibuka pertama kali pada tanggal 1 Oktober 2011 untuk menggantikan fungsi dari Bandara Salaparam, Kota Mataram. Bandar ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan arsitektur bandara ini memiliki ciri khas rumah adat Sasak. Pemiliknya PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero, pengelolanya PT Angkasa Pura I, berlokasi di Tanah Au, Puj, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Baik, di sini saya akan memaparkan pengertian umum ground handling. Ground handling atau tata operasi darat adalah pengetahuan dan keterampilan tentang penanganan pesawat di apron, penanganan penumpang dan bagasinya di tempat terminal dan kargo serta pos di area kargo. Yang berikut saya akan memaparkan tentang tujuan ground handling. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan ground handling di Bandara Udara Internasional Lombok. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana tugas dari masing-masing staf bandara dalam menerapkan ground handling. Baik, yang berikutnya tugas ground handling atau ruang lingkup ground handling. Yang pertama, memastikan penumpang mendapatkan tiket sesuai destinasi tujuan. Yang kedua, membantu pengecekan barang bawaan atau bagasi. Yang ketiga, mengarahkan penumpang menuju boarding gate. Yang keempat, melayani penumpang dengan ramah dan sopan. Yang kelima, menangani keperluan kargo penumpang. Yang keenam, pemeriksaan pesawat sebelum take off. Baik, berikutnya tahap-tahap ground handling di Bandara Udara Internasional Lombok. Yang pertama, tahap check-in. Tahap check-in terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, petugas menyapa dengan sopan dan ramah kepada penumpang dengan mengucapkan selamat pagi, siang, dan malam. Yang kedua, melakukan proses pemesanan tiket yang berada di check-in counter. Yang ketiga, memasukkan data penumpang seperti nomor seat dan sebagainya. Yang keempat, menimbang bagasi. Yang kelima, memperoleh boarding pass. Yang keenam, customer service. Yang ketujuh, penumpang masuk ke ruang tunggu. Berikutnya, check-in Bandara Udara Internasional Lombok. Proses check-in. Jadi proses check-in sendiri ini dilakukan pada salah satu unit yang bernama check-in counter, di mana letak unit ini berada di dalam area keberangkatan pada gedung terminal suatu bandara. Dari adanya check-in counter ini adalah dilakukan proses penerimaan penumpang agar dapat memperoleh dokumen yang bernama boarding pass, sehingga penumpang akan naik ke dalam suatu pesawat dapat masuk ke dalam ruang tunggu dengan menunjukkan boarding pass ini. Untuk mendapatkan semua itu, penumpang akan dibantu oleh staf bandara selama proses check-in tiket ini sampai pencetakan tiket pesawat dikeluarkan. Yang berikut, bagasi penumpang. Persyaratan bagasi untuk maskapai penerbangan di Indonesia tidak lebih dari 20 kg. Selama proses check-in, setiap barang bawaan penumpang akan melewati mesin timbangan berat bagasi, serta di Bandara Udara Internasional Lombok telah disediakan alat untuk membantu memudahkan proses pengemasan dan pengiriman bagasi untuk dimuat ke gudang penampungan semua barang-barang milik penumpang, maupun akan dibantu oleh staf bandara untuk dimasukkan ke dalam bagasi. Baik, yang berikutnya boarding pass. Boarding pass merupakan dokumen yang disediakan oleh maskapai penerbangan ketika daftar masuk memberikan izin penumpang untuk naik ke pesawat untuk penerbangan tertentu. Paling tidak untuk mengidentifikasikan penumpang, nomor penerbangan, serta tangga dan waktu yang dijadwalkan untuk keberangkatan. Boarding pass ini diterima setelah penumpang melakukan check-in terlebih dahulu di check-in counter. Setelah itu penumpang akan ditunjuk staf untuk menuju ruang tunggu di bandara. Baik, yang berikut customer service, yaitu staf yang memberikan informasi tentang bandara yang mencangkup penyampaian data keberangkatan dan kedatangan pesawat serta pemberian informasi umum lainnya kepada penumpang. Jadi sambil menunggu jadwal keberangkatan pesawat di ruang tunggu, penumpang akan disajikan pelayanan oleh staf bandara. Baik, untuk pelayanan customer service-nya yang diterapkan di Bandara Udara Internasional Lombok ini menggunakan sistem pelayanan secara virtual dengan menggunakan layanan komputer yang menampilkan staf bandara untuk membantu dan menyampaikan informasi kepada penumpang selama berada di dalam kawasan bandara. Berikutnya, boarding gate. Boarding gate atau gerbang atau pintu yang berfungsi untuk melakukan proses pemberangkatan ke dalam pesawat.
Jadi setelah penumpang menunggu di ruang tunggu, ketika hendak naik ke pesawat wajib melewati pintu ini dan menunjukkan boarding pass. Di dalam boarding gate ini ada beberapa proses yang harus dilampirkan. Yang pertama, proses boarding yang pertama persiapan, yaitu mempersiapkan sarana pendukung dan penunjang lainnya seperti health terminal, printer, label-label bagasi, dan keperluan lainnya. Yang kedua, prosedur boarding gate itu memakan waktu yang lumayan, biasanya 2 jam. Yang berikut, mencocokkan kartu identitas penumpang dengan boarding pass. Yang berikut, melakukan sweeping bagasi atau penimbangan ulang bagasi yang dibawa oleh penumpang. Yang berikut, melakukan boarding management dengan skala prioritas tertentu, biasanya diutamakan kepada penumpang hamil, penumpang cacat, maupun anak kecil. Baik, di sini saya akan menampilkan gambar fasilitas ruang tunggu yang ada di Bandara Udara Internasional, di mana dari tipe VIP dan kelas bisnis. Jadi sambil menunggu jadwal keberangkatan pesawat, penumpang akan disuguhkan dengan tampilan pelayanan yang disediakan selama berada di ruang tunggu. Di sini saya akan melampirkan gambar dari petugas di boarding gate. Jadi gambar yang pertama disebut juga gate checker, di mana staf yang memeriksa ulang kelengkapan berkas penumpang menggunakan komputer. Yang kedua, petugas dengan pintu keberangkatan, biasanya berjumlah 2 orang. Dengan petugas yang pertama, dia punya tugas sudah mengumpulkan boarding card. Dan yang kedua, dia menghitung jumlah penumpang untuk memastikan sesuai dengan penumpang pada awak pesawat di dalamnya. Baik, yang berikutnya cargo handling. Cargo handling atau cargo service ini merupakan kegiatan pelayanan terhadap muatan atau barang keluar masuk yang meliputi loading atau unloading, pemindahan dari pesawat udara ke tempat penyimpanan maupun sebaliknya, serta menyusun dan menyimpan barang tersebut dan menyerahkan kepada pemilik atau penumpang di bandara udara. Nah, yang berikut pemeriksaan kesehatan pesawat. Jadi sebelum pesawat melakukan take off, biasanya dilakukan pemeriksaan badan pesawat, sangat diperhatikan demi keselamatan penerbangan dan semua awak penumpang. Pemeriksaan mulai dari ban, mesin, dan awak kabin hingga penumpang pesawat dilakukan oleh air traffic management engineer. Baik, secara keseluruhan dari proses tahap awal check-in sampai lepas landas, bisa dikatakan bahwa penerapan ground handling di Bandara Udara Internasional Lombok benar-benar dirasakan pelayanannya, mulai dari pemesanan tiket, penimbangan bagasi, dikeluarkannya boarding pass, pelayanan di ruang tunggu hingga pintu keberangkatan, dan paling utama yang pemeriksaan kesehatan pesawat sebelum pesawat melakukan lepas landas. Sekian dari saya, terima kasih.